Halo semuanya, jadi sesuai janjiku di video sebelumnya, aku di sini bakalan kasih sebenarnya tuh kayak review spoiler gitu mengenai novel Into the Water yang ditulis oleh Paula Hawkins. Dan aku ingatkan sekali lagi, video ini bersifat spoiler, jadi lebih baik videonya di close ya buat kalian yang belum pernah baca bukunya sama sekali. Jadi buat yang udah baca, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini yang pertama itu yang mau aku bahas yaitu adalah Andy, alias di sini sih disebutnya pria berambut merah. First of all, kukira tuh kayak Andy itu adalah pelaku dari segala-galanya ini yang ngebunuh Megan itu kan. Tapi ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dan cuman ngebikin pembaca, especially Rachel kayaknya itu kayak parno sendiri, takut-takut sendiri. Cuman ya gimana lagi ya, karena si lelaki rambut merah ini tuh kayak agak misterius gitu. Jadi makanya dia kayak takut. Dan si lelaki rambut merah ini tuh yang memegang kunci apa yang terjadi sebenarnya di malam Sabtu itu kan. Jadi kayaknya ya memang itu. Cuman menurutku kayak agak kecewa gitu sih, karena Andy ini kayak nggak ada kejelasan lagi. Ya mungkin penulis memang sengaja membuat kayak gitu biar kita tuh kayak menyalahkan Andy. Sama juga kayak di Into the Water kan. Di Into the Water tuh aku pernah kepikiran salah satu orang yang ngebunuh Daniel Abbott gitu loh. Cuman kayak nggak ada kejelasan lagi, cuman lewat gitu doang, permisi gitu doang sih. Jadi ya itu sih poin pertama yang akan aku unek-unekin ke video ini. Selanjutnya itu adalah gimana Tom itu kenal sama Megan. Karena Tom ini kan pertamanya suaminya Rachel kan, terus kemudian dia cerai sama Rachel dan kemudian dia nikah sama Anna. But how in the world Tom tuh bisa kenal sama Megan? Sebenarnya kayaknya gampang banget pertanyaannya, yaitu adalah karena mereka tetanggaan. Cuman aku kalau ngelihat itu jarang gitu loh, kayak apalagi di sini Anna alias istri Tom yang baru itu ngasih tahu kalau mereka kayak jarang berkumpul atau jarang ngobrol gitu deh, Anna sama Megan ini. Jadi aku agak bingung gimana caranya Tom kenal sama Megan. Atau mungkin semenjak Megan disuruh ngasuh anak mereka, mungkin dari situ Tom kenal Megan, but I do not know. Dan sejak kapan hubungan itu telah ada? Iya, aneh deh pokoknya. Oke, sekarang di sini aku mau ngebahas tentang terapi yang dilakukan oleh Rachel. Di sini Rachel tuh akhirnya memutuskan untuk terapi di orang yang sama, yaitu Kamal Ebdik ya kalau nggak salah, yaitu adalah terapisnya Megan. Tapi aku bingung di sini kayaknya nggak terlalu dijelaskan secara gamblang. Menurutku di sini terapi yang dilakukan oleh Megan tuh kayak tidak membuahkan hasil gitu kalau menurut aku. Jadi kayak cuman percuma sih sebenarnya. Cuman ya mungkin itu dilakukan untuk merasakan apa yang dirasakan Megan. Mungkin Rachel tuh kayak simpati gitu sama Megan, jadi makanya dia itu memutuskan untuk melakukan apa yang Megan lakukan. That's what I thought. Selanjutnya yaitu adalah nasib Scott. Jadi setelah semuanya terungkap alias Tom adalah pembunuh dari Megan itu tadi, aku agak bingung. Sebenarnya nggak harus dibingungin juga, nggak apa-apa. Cuman aku agak kayak mikir dikit gimana ya nasibnya si Scott ini. Karena katanya sih rumah nomor 15 itu alias rumahnya si Megan dan Scott itu kayak di museum, bukan di museum kan, kayak rumahnya tuh udah terbuka lebar untuk umum gitu sih katanya di bagian ending itu kalau aku nggak salah ya. Jadi aku bingung aja nasibnya Scott. Tapi kalau nggak salah juga kayaknya aku pernah bukan lihat sih sebenarnya di bukunya tuh kalau dikasih tahu mungkin saja Scott itu tuh pindah ke rumah ibunya. Cuman kan we do not know gitu kan. Jadi kayak gimana tuh nasibnya si Scott. Cuman ya sebenarnya nggak terlalu penting juga, temannya kan penting. Dan gimana kayak reaksinya Scott pas tahu kalau tetangganya sendiri yang ngebunuh istrinya. Dan aku kayak bingung aja mikir itu Scott tuh antara marah sama siapa tuh namanya Megan karena dia berselingkuh, tapi kan Megan dibunuh. Jadi gimana ya perasaan Scott? Mungkin kalau kalian bisa menerawang, tulis ya di kolom komentar di bawah.
Oke, selanjutnya ini adalah apa yang dilihat oleh Meghan. Kalau nggak salah, pokoknya ini di tahunnya itu di tahun 2012. Katanya sih waktu itu Meghan kayak mendengar keriuhan gitu di depan rumahnya dan dia melihat seorang wanita yang bertengkar. Kayaknya sih itu Anna sama Rachel ya, karena soalnya Meghan bilangnya di tetangga sebelahku gitu. Jadi kayaknya aku berasumsi itu adalah Rachel dan Anna. Cuman nggak dijelasin lagi itu kenapa gitu loh. Jadi kayak kukirain tuh itu peristiwa di malam Sabtu itu, tapi ternyata bukan, karena itu di tahun 2012. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2012 itu? Tapi kalau mengacu pada inti keseluruhan cerita, kayaknya itu cuman apa ya? Kayak cuman Rachel yang mengganggu, tanda kutip mengganggu hubungan Anna dan Tom, karena Rachel tuh nggak terima Anna itu jadi istri barunya Tom gitu deh. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah bayinya Meghan. Jadi di sini diceritakan kalau Meghan itu mempunyai bayi yang bernama Libby. Tapi ketika Meghan ini meninggal, dia tuh kondisinya lagi hamil. Tapi aku agak bingung karena di bagian Meghan yang cerita ke Kamal Epdik itu dia bercerita kalau bayinya itu sudah lahir sebenarnya. Dan dia menenggelamkan bayi itu ketika dia ketiduran gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak ketiduran gitu di bathtub sama bayinya. Jadi bayinya lagi digendong tapi dia ketiduran di bathtub dan bathtubnya terus terisi. Nah terus ketika dia itu sama Tom, dia itu kondisinya di situ dibilang hamil. Jadi aku tuh bingung sebenarnya Meghan ini tuh udah punya anak atau belum sih. Jadi Libby ini siapa? Ya itu sih aku agak bingung sendiri karena kayak apa ya, aku tuh agak bingung atau mungkin emang aku yang nggak merhatiin, tapi aku jelas banget tahu kalau Meghan itu gendong anak bayi ya Libby itu, tapi aku bingung kenapa waktu kondisinya sama Tom itu kenapa dia sudah hamil gitu. Jadi aku bingung sebenarnya Meghan ini tuh lagi mengandung anak siapa sih? Karena waktu yang Libby dia diceritakan di sini tuh mengandung anaknya Meg gitu. Jadi aku agak bingung aja sih di situnya. Oke, itu tadi adalah review spoilerku mengenai mengenai novel The Girl on the Train. Aku minta maaf banget kalau video ini kayaknya singkat dan kalau ngomongnya aku tuh agak kurang bertenaga. Sebenarnya bukan kurang bertenaga, cuman aku tuh agak bingung harus ngomongin apa lagi. Dan makasih banyak banget buat yang udah baca ya, yang udah nonton video ini juga. And kayaknya sampai sini dulu videonya. And I'll see you on my next one. Bye bye.